Pak Bibi, di dalam buku ini Anda juga mengungkapkan satu hal yang relatif sensitif, yaitu ketika ada sebuah gerakan tentara dan diduga kuat adalah dari Kostrad. Kemudian Pangap, waktu itu Pak Wiranto melaporkan kepada Anda bahwa ada gerakan tentara dari Kostrad ke istana dan juga ke kawasan Kuningan di rumah Anda. Dan rumors yang muncul waktu itu adalah gerakan kudeta yang dipimpin atau dikomandani oleh Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat. Anda mendapatkan laporan itu dari Pangap. Reaksi Anda waktu itu bagaimana? Reaksi saya adalah saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan-pasukan Kostrad ke tempatnya masing-masing. Di buku ini Anda perang batin. Anda menduga-duga apakah laporan ini benar atau tidak. Kemudian Anda berkesimpulan, ya benar, ada upaya kudeta. Bagaimana Anda bisa secepat itu memastikan bahwa memang laporan itu benar? Pertama, saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Kan saudara harus tahu bahwa kepada saya disampaikan oleh Pak Harto bahwa dia mau mengundurkan diri hari Sabtu. Padahal dipercepat. Saya lagi rapat dengan sidang ad hoc paripurna bagian ekonomi dan 4 Menko di Kuningan. Nah, Pak Wiranto datang mau bertemu dengan saya. Saya tidak mau diganggu karena saya konsentrasi memikirkan keadaan. Dan saya membuat catatan-catatan apa yang harus dilaksanakan. Ada dalam buku itu. Nah sekarang, keesokan harinya waktu saya terima Pak Wiranto. Pak Wiranto itu mendapat petunjuk dari saya. Segera diperhatikan bahwa tidak ada yang boleh bertemu dengan saya tanpa koordinasi dengan Anda. Memang waktu karena Pak Prabowo itu mungkin ya dekatlah dengan presiden. Jadi dia normal saja masuk ke presiden. Kata bapaknya kan, bapak mertuanya normal saja, wajar, tidak bisa disalahkan. Nah, tetapi makin lama makin naik, makin lama tentunya ya tidak sesuai lagi dengan Sumpah Prajurit. Itu saya harus koreksi. ya. Koreksi itu ada petunjuk. Nah, sekarang yang penting adalah Pak Wiranto itu waktu datang bertemu dengan saya. Pagi-pagi, dia belum melaporkan, dia bilang, Pak, saya mau laporkan sama Bapak, saya mendapat kepres. Mengapa? Kalau keadaannya membutuhkan, misalnya terjadi Chaos. maka beliau dengan kepres itu bisa bertindak untuk mengamankan bangsa. Seperti Super Semar. Seperti Super Semar. Terus Anda bilang apa? Saya bilang, pertama, saya terkesan orang ini jujur. Mengapa begitu? Karena waktu saya Menteri Riset dan Teknologi sedang sholat id di Masjid Masjid Istiqlal. Saya duduk itu dengan para menteri sambil tunggu Pak Harto. Ada seorang muda pakai batik datang dari belakang. Dia bilang, Pak Habibie, saya Wiranto. Saya lihat, Wiranto siapa ya? Karena bekas ajudan Bapak. Oh ya, di mana Anda sekarang? Oh, saya kepala staf dari Pak Hendro di sini. Ya, Jakarta. Jakarta. Ada apa sih Pak? Pak, saya sangat terkesan dengan Bapak mendirikan ICMI. Saya tidak tahu nasib saya bagaimana. Kalau nanti Pak, saya
ya harus berhenti atau apa saja terjadi, saya bisa ikut membantu, membesarkan, melaksanakan tugas itu. Oh, by all means. Itu waktu menghadapi sholat Id. It's okay. Itu saya tidak lupa. Terkesan sekali ya. Sangat terkesan. Nah, berdasarkan itu kesimpulan saya ini, jenderal ini Orang baik. orang baik. Sampai Jujur. sekarang? Sampai sekarang. Perasaan itu masih ada sampai sekarang? Masih. Nggak berubah ya? Tidak berubah. Pak Pak Habibie, sehari kemudian atau beberapa hari kemudian Pak Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Benar. Bagaimana kejadian? Ya, waktu itu saya baru saja mengumumkan susunan kabinet. Saya masuk ke ruang kerja presiden. Dan saya masuk ruang kerja presiden, tempatnya Pak Harto, di mana saya boleh dikatakan hampir seperempat Hidup abad Anda? masuk ke situ, keluar masuk, dan di tempatnya di mana Pak Harto itu duduk, dan saya tahu di mana saya duduk. Saya tidak tahu duduk di mana saya ini. Jadi agak bingung. Karena sekarang mau duduk cepat-cepat tuh kualat nanti gimana. Jadi saya bikin 2 kali sampai protokol. Pak, silakan duduk. Terus saya bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk. Ya, so what? Saya kan manusia biasa. Terus tiba-tiba datang protokol mengatakan, Pak, Pangkostrat mau bertemu dengan Bapak. Saya bisa mengatakan tidak mau. Tapi tidak saya laksanakan. Alasannya juga dengan perasaan. Alasannya pertama, ayah kandung dari Prabowo adalah idola saya. Sejak saya di SMA. Pak Sumitro. Dan saya tahu bahwa keluarga itu sangat intelektual. Dan kedua, Prabowo itu dekat dengan saya idolanya Prabowo. Jadi di dalam hal itu, saya terus berpikir, ya saya tidak konsekuen ini. Karena menerima tidak ada permintaan, persetujuan dari anu. Tapi saya memberanikan diri untuk mengambil karena alasan tadi itu, plus alasan mungkin ada titipan dari ayah mertuanya. Yang saya mau bertemu tidak bisa bertemu. Begitu kan? Ya. Jadi, saya oke dah, atur saja. Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, karena dia bebas yang saya kan. Bisa baca situ, tapi dia bilang, Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. Finish. Dan bagi saya tahu banyak yang mengatakan, Habibie kan tukang aja bisa buat kapal terbang. Dan tadi mejanya penuh dengan kapal terbang. Teknologi. Yang lain dia nggak ngerti itu. Nah, itu bagi saya mungkin keuntungan. Pak Habibie. Jadi tidak saya merasa dihina. Tidak. Wah, untung dong. Pak Habibie, Anda membebaskan tahanan politik